Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi. Hari ini saya mau bagiin ide menu harian. Seperti biasa, saya masaknya 3 menu ya teman-teman. Ada ikan nila, ada sayur pare, dan juga tempe yang dimasak opor. Jadi 3 menu hari ini ada ikan nila goreng dengan saus jintan ketumbar. Menu yang kedua tumis pare telur, dan menu yang ketiga opor tempe. Ini opor tempe instan ya teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita masak ya. Kita mulai dulu dengan menu yang pertama. Kita masak ikan nila dulu ya teman-teman. Nah, ini bumbu-bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, laos, serai, kemiri, cabai merah keriting, cabai hijau. Nah, ini saya blender teman-teman ya bumbunya, dan ini ikannya saya lumuri dengan garam dan juga jeruk nipis. Ini akan saya goreng kering dan sudah saya tidak videoin lagi ya, saya goreng kering aja ya. Nah, bumbu-bumbu yang tadi saya blender dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek silahkan ya. Ini saya seperti biasa cari praktisnya aja. Nanti bahan-bahannya saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Kalau soal takaran ya teman-teman sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini bumbunya saya tumis hingga matang. Nah, itu saya tambahin daun salam ya teman-teman. Nah, ini jintan bubuk saya masukkan dan juga ketumbar bubuk. Sambil menunggu bumbunya matang, saya masukkan 2 bahan tadi ya. Nah, ini saya tumis-tumis karena tadi blendernya pakai sedikit air, jadi numisnya agak lama teman-teman ya. Kita tumis hingga bumbunya matang dan berubah warna. Ya, kita aduk-aduk biar bumbunya nggak gosong. Nah, ini bumbunya sudah agak matang teman-teman ya, sudah berubah warna. Saya tambahkan air rendaman asam jawa ya. Jadi itu saya masukkan airnya tapi saya saring. Jangan sampai biji asam jawanya masuk ya teman-teman. Nah, saya tambahkan juga gula merah. Kalau teman-teman nggak punya gula merah, bisa juga dimasukkan gula pasir ya teman-teman. Pokoknya kalau masak apa yang ada aja di rumah teman-teman. Nggak mesti harus sesuai dengan resep. Ya pokoknya disesuaikan dengan selera masing-masing dan juga stok yang ada di rumah. Nah, itu saya tambahin lagi sedikit air asam jawa. Kita tumis-tumis bumbunya hingga harum teman-teman, hingga matang. Bumbu-bumbu yang menempel di wajan dikenain air bisa menyatu lagi ya teman-teman. Nah, ini bumbunya itu gula merahnya belum mencair ya teman-teman. Harusnya tadi saya iris-iris dulu. Nah, itu saya tambahin sedikit garam. Garamnya sedikit aja teman-teman. Soalnya tadi kan ikan nilainya digoreng udah pakai garam, jadi udah asin. Jadi sausnya ini nggak usah terlalu asin-asin lagi ya teman-teman. Nah, ini kita tumis-tumis hingga matang. Jangan lupa cek rasanya. Teman-teman yang mau ngasih penyedap silahkan ya. Kalau saya sudah mengurangi teman-teman, pakai penyedap, pakai gula dan garam aja udah enak kok. Nah, ini bumbunya udah matang ya, warnanya juga udah berubah. Nah, ceritanya bumbunya itu, sausnya itu saya siram di atas ikan nila yang tadi udah saya goreng kering. Nah, ya. Nanti bumbunya disiram di atas ya teman-teman. Ini dia nila goreng saus jintan ketumbar. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua. Nah, ini wajan saya panaskan, kita goreng tempenya dulu ya. Ini menu yang kedua, opor tempe teman-teman. Nah, itu saya masukkan minyak goreng. Kita goreng tempenya dulu. Kita panaskan dulu minyaknya ya, tapi jangan juga terlalu panas. Nah, tempenya udah saya potong-potong. Potongannya bentuknya sesuai selera teman-teman aja.
Tempenya tadi saya rendam dengan sedikit air dan juga garam dan irisan bawang putih. Bawang putihnya cuma saya iris-iris aja teman-temannya, nggak saya ulek. Soalnya kalau diulek, ntar minyaknya agak kotor gitu teman-teman. Jadi bawang putihnya cuma saya iris-iris aja. Dan tempenya ini kita goreng setengah mateng aja, nggak usah terlalu kering teman-teman. Hanya untuk dapat gurihnya aja. Nah itu saya bolak-balik ya, biar matengnya merata tempenya. Nah ini tempenya sudah mateng setengah ya, waktunya kita angkat. Tempe goreng setengah mateng. Karena tadi tempenya agak banyak, jadi saya gorengnya 2 tahap ya teman-teman. 2 kali goreng ya. Ini setelah yang pertama udah diangkat, kita masukkan lagi tempe goreng yang kedua nih. Nah itu ya tempenya. Itu ada irisan bawang putih, saya masukkan juga teman-teman. Saya suka banget teman-teman kalau bawang putih itu digoreng. Nah itu kita goreng tempenya setengah matang aja teman-teman. Nah itu bawang putih gorengnya, saya suka banget tuh bawang putih goreng. Nah kita aduk-aduk lagi biar tempenya matang merata. Setelah digoreng setengah matang, oke kita angkat tempenya. Itu ada bawang putih goreng, wah enak banget teman-teman, saya suka banget tuh. Nah tempenya kita angkat, kita tiriskan ya minyaknya ya. Setelah kita menggoreng tempe, kita tumis bumbunya. Walaupun bumbu instan ada, tapi saya ada pakai bumbu tambahan ya teman-teman ya, cuma memang bawang merah, bawang putih dan kemiri. Ini teman-teman mau ulek silahkan ya, tapi saya blender lagi dengan sedikit air. Nah itu penggorengan bekas menggoreng tempe tadi teman-teman, minyaknya sedikit aja ya. Nah itu saya goreng, maksudnya saya tumis ya bumbunya ya. Lalu saya tambahkan daun jeruk, daun salam, serai geprek, laos geprek teman-teman. Nah itu ya udah saya masukkan. Sambil saya tumis-tumis bumbunya sebelum matang, saya masukkan 4 bahan tadi ya. Daun salam, daun jeruk, serai geprek, laos geprek. Walaupun ini opor tempe bumbu instan, tapi saya tambahin lagi ya dengan bumbu-bumbu tambahan biar lebih enak ya teman-teman. Nah itu saya masukkan ketumbar bubuk teman-teman. Kita tumis-tumis lagi hingga bumbunya matang merata. Setelah itu saya tambahkan air mendidih. Nah itu air mendidih ya teman-teman. Nah kita aduk-aduk lagi bumbu-bumbu yang menempel di wajan. Setelah kena air dia bisa menyatu lagi ya, nggak lengket lagi ya. Setelah itu masukkan tempe yang udah digoreng setengah matang tadi. Nah kita masukin ya ke dalam air mendidihnya. Tak lupa juga kita masukkan bumbu instan opornya. Nih bumbu instan opor. Biasanya ada yang cair, ini saya pakai yang bubuk ya teman-teman. Mereknya terserah teman-teman aja. Atau teman-teman gak mau pakai bumbu instan juga boleh, silahkan kalau mau meracik bumbu sendiri. Nah kebetulan saya mau praktisnya saya pakai yang instan ya teman-teman. Tapi tetap dengan bumbu tambahan juga biar rasanya lebih enak lagi. Kita masak hingga airnya menyusut. Nah setelah airnya sedikit menyusut, saya masukkan santan kelapa instan. Ini yang cair ya teman-teman. Kalau teman-teman punya yang bubuk juga boleh, atau mau masukkan santan kelapa asli juga boleh. Terserah aja deh pokoknya mana yang ada di rumah ya teman-teman. Saya adanya yang instan ya, saya pakai yang instan aja. Nah kita masukkan bumbunya juga. Ini saya kasihkan garam sedikit aja karena tadi kan tempenya udah digoreng dengan sedikit garam. Saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Nah kita aduk-aduk hingga
bumbunya meresap ya, santannya meresap ke dalam tempe. Jangan lupa ya teman-teman, koreksi rasanya ya, sesuaikan dengan selera. Nah ini udah mateng ya teman-teman, gak perlu lama-lama kok, karena kan tadi tempenya udah digoreng setengah mateng. Jadi kita tunggu aja sampai santannya mengental. Oke, ini menu yang kedua, opor tempe ya teman-teman. Kita lanjut dengan menu yang ketiga, tumis pare dan telur. Nah ini saya panaskan sedikit minyak goreng, bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai keriting merah. Saya iris-iris aja teman-teman biar praktis ya. Ini kebetulan saya nggak punya cabai rawit ya teman-teman. Sebenarnya suka sih agak pedas-pedas, tapi kebetulan cabai rawit, cabai kecil itu nggak ada, jadi saya pakai cabai hijau dan juga cabai keriting. Teman-teman yang mau pedas silahkan ya. Tadi saya tumis dulu bawang merah, bawang putih, setelah itu saya masukkan cabainya. Soal takaran pokoknya terserah teman-teman ya, disesuaikan dengan selera masing-masing dan juga stok yang ada di rumah. Ini bumbunya kita tumis-tumis hingga matang. Nah parenya tadi teman-teman udah saya potong-potong, saya iris-iris ya, gak terlalu tipis juga. Terus saya taburi dengan garam, saya rendam garam, terus saya remas-remas ya. Tapi remas-remasnya gak terlalu lama juga teman-teman, hanya untuk menghilangkan rasa pahitnya aja. Dan setelah itu saya cuci lagi. Nah ini sudah saya tiriskan. Setelah bumbunya yang kita tumis matang, kita masukkan parenya ya, yang tadi sudah diiris-iris, sudah direndam garam dan sudah dicuci. Nah ini saya masukkan. Itu ada nyangkut kulit bawang putih, saya angkat ya teman-teman. Maklum lah ya, begini masaknya ya, terkadang nyangkut-nyangkut nih. Nah ini saya masukin parenya ya teman-teman. Parenya udah kering ya, udah saya cuci. Nah kita tumis-tumis, kita campur hingga bumbunya merata. Nih, kita tumis-tumis hingga parenya matang. Ini irisannya nggak terlalu tipis ya teman-teman, agak tebal-tebal sedikit saya bikinnya. Sekedar informasi ya teman-teman, ini pare di daerah saya kalau dimasak awalnya memang masih kelihatan hijau teman-teman, tapi kalau dimasaknya agak lama dia udah nggak terlalu hijau lagi teman-teman, mungkin agak kuning-kuning sedikit gitu. Beda deh dengan sayur pare yang ada di rumah di daerahnya teman-teman ya. Nah ini saya tumis-tumis pare dan bumbunya, saya tambahkan sedikit air mendidih teman-teman. Nah biar dia matang ya, biar nggak gosong ya. Nah ini kita tumis-tumis hingga airnya menyusut, hingga sayur parenya matang. Saya aduk-aduk terus teman-teman hingga matang merata ya sayur parenya. Nah itu bumbunya saya kasih gula merah, harusnya tadi diiris-iris ya teman-teman, cuma udah agak lembek gula merah, nggak apa-apa lah saya masukin utuh gitu. Soal banyaknya ya terserah teman-teman ya, ada yang suka manis, ada yang nggak suka manis ya, pokoknya terserah deh teman-teman. Kalau masak sesuai selera. Itu saya masukkan garamnya juga nggak terlalu banyak teman-teman, karena tadi parenya kan udah direndam dengan garam. Walaupun udah dicuci, kadang rasa garamnya itu masih menempel di sayur parenya, jadi garamnya nggak usah banyak-banyak ya. Ini saya tumis-tumis. Nah itu kan benar teman-teman, kalau parenya dimasak agak lama dia udah nggak hijau lagi, udah agak-agak kuning-kuning gitu teman-teman. Nah setelah itu saya tambah 1 butir telur ya, telur ayam yang sudah saya kocok. Nggak dipakein telur juga nggak apa-apa sih teman-teman, cuma saya suka aja pakein telur. Nah ini telurnya jangan dulu diaduk ya, biarin sebentar aja dulu biar agak mateng telurnya, biar nggak terlalu hancur kalau kita campur dengan sayur parenya. Nah itu kita sisihkan sedikit-sedikit aja, jangan dulu campur sampai telurnya mateng kayak telur dadar gitu ya teman-teman. Teman-teman yang mau ngasih 2 biji telur juga terserah ya, boleh ya. Ini saya cuma ngasih 1 aja. Nah setelah telurnya agak mateng, waktunya kita campur jadi satu ya, telur dan juga parenya. Lalu kita tumis-tumis
hingga matang ya. Jangan lupa juga teman-teman koreksi rasanya ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini sebentar lagi parenya matang, tumis pare telurnya matang, siap dihidangkan. Saya nggak masak terlalu lama ya teman-teman ya, nggak terlalu kering. Enak kok, walaupun pahit-pahit enak kok sayurnya, pahit-pahit sedikit nggak apa-apa lah. Oke, ini udah jadi menu yang ketiga, tumis pare telur. Oke teman-teman, ini dia 3 menu saya hari ini ya. Ikan mujair siram saus jintan ketumbar dan juga tumis pare telur dan juga oper tempe. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga dibalas kebaikan juga ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan menu-menu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.